Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-51 dengan subtema sekilas daerah Mandailing di Sumatera Utara. Pada awal kemerdekaan, daerah Mandailing terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan sejak pemekaran tahun 1998, Mandailing terletak di Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal secara geografis dan juga budaya terdiri dari dua daerah, yakni Mandailing dan Natal. Mandailing terletak di pedalaman, di sekitar pegunungan Bukit Barisan, dan daerah Natal terletak di pantai barat Sumatera yang memanjang dari Singkuang hingga ke Batahan. Banyak pemandangan yang ditemukan di daerah Mandailing Natal, antara lain Taman Nasional Batanggadis, Tor Pangolat di sekitar Gunung Sorik Marapi, Aek Milas atau air panas di Sibanggor, daerah ekowisata di daerah Aek Batu Bondar, dan Pantai Natal dan Pantai Batahan, dan masih banyak lagi. Tor Pangolat disebut oleh penjajah Belanda waktu itu sebagai pintu surga, atau dalam bahasa Belanda disebut Heemspoor, yang artinya adalah keindahannya luar biasa. Berdasarkan referensi catatan sejarah yang terbatas dan juga fakta empiris, saya mencoba untuk menyampaikan tentang sekilas Mandailing di Sumatera Utara dalam rangka mendukung objek-objek wisata yang ada di Sumatera Utara menuju wisata bertaraf internasional. Dari aspek alam sudah tidak diragukan keindahannya. Dari aspek budaya ada dua hal yang sangat menarik untuk ditelusuri, yaitu asal-usul masyarakat Mandailing dan juga adalah budaya, ya, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal budaya Mandailing. Asal-usul masyarakat Mandailing masih beragam, banyak pendapat yang berkaitan dengan ini, karena sejarahnya cukup panjang dan masyarakatnya juga sangat beragam yang memerlukan penelitian ilmiah daripada ahli sejarah. Perkembangan budaya etnis Mandailing itu berciri sistem marga, sistem Daliana Tolu, sistem Partuturon yang didukung dengan bahasa dan aksara khas yang disebut dengan huruf tulak-tulak. Jika ditelusuri, budaya ini hampir sama dengan beberapa etnis lainnya yang ada di Sumatera Utara. Artinya dapat dikelompokkan dalam satu rumpun suku. Dan ini sudah populer yang dikenal dengan suku Batak sejak zaman kolonial Belanda. Secara keseluruhan dikenal ada Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Fakfak. Istilah Mandailing mulai dikenal berdasarkan buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca tahun 1365 yang menyatakan bahwa Mandailing atau Mandahiling adalah bagian dari Kerajaan Majapahit. Di pihak lain terlihat bahwa Mandailing berawal dari masa Kerajaan Kalingga, yaitu yang berpusat di Jawa Tengah dan didukung oleh catatan yang ditemukan yang disebut dengan Surat Tumbaga Holing yang menyatakan bahwa arti Mandailing adalah dua kata, yaitu mandala atau kumpulan atau federasi, sedangkan hiling atau holing yang artikan juga Kalingga. Setelah kerajaan Kalingga hancur runtuh oleh dinasti Sailendra pada abad ke-7, maka Kalingga dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan, tapi kemudian mengalami kemunduran akibat daripada beberapa serangan atau peperangan
yaitu serangan dari Raja Dharmawangsa pada tahun 990. Kemudian serangan dari Raja Kola pertama dari India, sehingga Sriwijaya mengalami kehancuran. Pada masa itu banyak orang India yang datang ke Sumatera, termasuk ke Padang Lawas dan Mandailing. Maka kita lihat fakta-fakta sejarah masih ada, yaitu Candi Bahal di Padang Lawas. Kemudian juga di Mandailing ada Candi Simangambat. Dan beberapa artefak yang kita temukan di sekitar Penyambungan sekarang atau Fiduli. Dan juga ada istilah-istilah ya, yang banyak ditemukan di Mandailing dalam istilah adat, kata-kata yang berasal dari India seperti Maharaja, Mandalasena, dan sebagainya. Kemudian kerajaan Sriwijaya dikuasai oleh Majapahit dan Mandailing diserahkan kepada kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh rajanya Adityawarman. Seterusnya ada beberapa keturunannya di Sumatera Barat. Jika catatan sejarah ini benar, maka tentu secara logika ada raja-raja yang berkuasa di Mandailing. Nah, inilah yang perlu mungkin para ahli sejarah menelusuri siapa raja-raja yang berkuasa mulai dari zaman Kalingga sampai dengan kekuasaan Pagaruyung. Artinya sudah ada suku atau masyarakat di Mandailing sebelum muncul marga-marga baru yang menurut catatan masing-masing marga ini pada umumnya adalah pendatang. Ada yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Sumatera Barat, dan bahkan ada yang mengatakan dari Jawa, dan ada yang dari Bugis, Sulawesi Selatan, sebagainya. Nah, karena pendatang ini tidak mengembangkan bahasa dan adatnya, maka semakin kuat dugaan bahwa di daerah Mandailing ini sudah ada budaya yang berciri kepada sistem dari Natolu, kemudian mempunyai bahasa sendiri dengan huruf tulak-tulak, kemudian ada sistem partuturon, sistem marga, dan sebagainya. Jika kita telusuri marga-marga yang ada di Mandailing, yaitu misalnya ada marga Nasution, ada marga Lubis, ada marga Rangkuti, marga Matondang, Batubara, dan sebagainya, mempunyai cerita asal-usul masing-masing yang datang kemudian sebelum marga-marga ini muncul di Mandailing. Di samping itu ada dua etnis atau suku yang ada di pegunungan Torsihite, yakni suku Siladang yang bermukim di desa Sipagapaga, Aikbanir, dan suku Lubu yang bermukim di sekitar Muara Sipongi. Mereka mempunyai adat istiadat, budaya, serta bahasa masing-masing. Menurut Haji Pandapotan, gelar Patuan Kumala Pandapotan, dalam bukunya yang berjudul Adat Mandailing, yang terbitkan oleh Widya Press Jakarta pada tahun 1994, mengatakan bahwa struktur dan hukum adat di Mandailing yang berlaku adalah berdasarkan sistem Dalihan Natolu yang terdiri daripada tiga pihak, tiga tungku, yakni Suhut, Mora, dan Anak Boru. Ini sangat unik. Suhut adalah keluarga sendiri atau satu marga. Kalau dalam adat itu siapa yang melaksanakan, nah itu Suhut. Kemudian ada Mora. Mora ini adalah keluarga dari pihak ibu. Itu adalah Mora yang harus dihormati. Kemudian ada Anak Boru, adalah keluarga pihak daripada keluarga perempuan dari Suhut. Ketiga pihak ini mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dalam suatu adat Mandailing. Di samping itu ada sistem partuturon. Nah, ini akan sangat tergantung kepada posisi kita di dalam Dalihan Natolu. Nah, ini adalah satu sistem komunikasi antar sesama yang diatur ya, dari posisi itu sehingga kita kenal ya, ada istilah ompung, ada istilah tulang, inang tulang, bere, pareban, ipar, lai, dan sebagainya. Sehingga dalam komunikasi di masyarakat Batak, kalau tidak tahu partuturon ini agak sulit. Semua abang, semua
orang tua, semua om, semua tante ya. Tapi kalau kita sudah tahu, maka secara spesifik kita bisa menentukan bagaimana posisi kita, apa panggilan kita kepada teman kita berkomunikasi. Budaya Mandailing didukung juga oleh aksesoris yang disebut dengan ulos. Ulos ini sama dengan etnis lainnya, ya, hanya motifnya yang agak berbeda. Kemudian Mandailing punya alat kesenian tradisional yang khas, yaitu gordang sambilan yang sudah sangat populer saat ini. Nah, salah satu syarat di dalam menegakkan adat di Mandailing adalah semua pihak dapat menempatkan diri dalam sistem Dadina Tolu tadi. Nah, untuk itu maka masing-masing harus punya marga. Maka dikenal salah satu adat di Mandailing adalah memberi marga. Pemberian marga ini bisa dilakukan kepada seseorang yang dianggap mempunyai jasa besar terhadap marga, dan juga kepada pihak keluarga lain yang menikah dengan etnis Mandailing ataupun etnis lainnya dalam suku Batak agar mempunyai marga, sehingga nanti bisa diposisikan dalam sistem itu, apakah sebagai suhud, apakah sebagai mora, apakah sebagai anak boru. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu contoh memberi marga dalam prosesi adat Mandailing, yakni memberi marga kepada Bapak Mayor Jenderal Eko Mardiono MA, waktu itu sebagai Pangdam Jaya, pada tanggal 17 September 2019 yang lalu di Jakarta. Kenapa harus marga Rangkuti yang diberikan? Tentu ada dasarnya. Putri dari Bapak Eko Mardiono yang bernama Dita Cut Aisyah mau menikah dengan secara adat dengan Muhammad Yasir Nasution, putra dari Bapak Dr. Haji Arsen Nasution MA. Pihak keluarga pengantin laki-laki meminta agar calon menantunya ini diberi marga Rangkuti. Kenapa? Karena ibu daripada Bapak Arsen ini adalah marga Rangkuti. Artinya Rangkuti adalah mora dari keluarga pengantin laki-laki. Sehingga Harajaon atau pengetua adat marga Rangkuti berhak dan berkewajiban untuk memberi marga kepada calon pengantin perempuan. Dalam hal ini disepakati memberi marga kepada Bapak Eko Mardiono sebagai ayah, yang berarti putrinya otomatis menjadi keluarga marga Rangkuti. Nah, itulah sebagai dasar pemberian marga kepada Bapak Eko Mardiono. Nah, tentu ini tidak bisa begitu saja, perlu ada suatu musyawarah yang disebut di sana Pokat Harajaon. Pertama harus dilakukan suatu musyawarah dengan keluarga besar Harajaon marga Rangkuti tentu. Kemudian harus juga dibicarakan dengan raja-raja lain yang disebut dengan Raja Desa Nawalu dan juga Rasa Torbimbalo. Tanpa persetujuan daripada raja-raja yang lain ini tidak bisa dilaksanakan. Saya sebagai salah satu pengetua adat marga Rangkuti dengan gelar Mangaraja Tagor Datu Janggut Marpayung Aji bertindak sebagai Raja Panusunan. Setelah ada persetujuan maka dilakukanlah prosesi pemberian adat. Dengan urutan acara, pertama rombongan daripada pengetua-pengetua adat ini diterima oleh suhud punya acara adat, yaitu Marga Nasution. Kemudian yang kedua, dilakukanlah prosesi adat sesuai dengan tata acara yang berlaku. Banyak ini syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah setelah mendapat persetujuan dari semua raja-raja yang hadir dari berbagai marga, seperti marga Lubis hadir, marga Nasution hadir, dari marga Siregar, marga Harahap, marga Pasaribu dan sebagainya. Mereka memberikan satu pendapat yang melalui khobar raja-raja istilahnya. Dan setelah semua sepakat maka dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Raja Panusunan dari marga Rangkuti kepada Pak Eko Mardiono
untuk menerima marga Rangkuti. Setelah semua prosesi selesai, dilanjutkan dengan acara Mangupa. Acara Mangupa ini adalah suatu prosesi bagian dari adat yang sudah populer di daerah Mandailing, termasuk juga di daerah lain seperti di Angkola, yang merupakan simbol dari doa, dari rasa syukur, dan juga nasihat, di mana pada saat itu disampaikanlah arti daripada semua bahan yang ada di dalam Pangupa itu. Setelah selesai semua, maka berakhirlah acara, dan secara resmi Pak Eko Margiono dan juga putrinya yang mau menikah sudah menjadi bermarga Rangkuti. Untuk administrasinya, kami dari Marga Rangkuti membuat semacam sertifikat sebagai suatu tanda bukti ya bahwa memang Pak Eko Margiono dan putrinya sudah bermarga Rangkuti secara resmi dengan nama Mayor Jenderal Eko Margiono Rangkuti. Agar budaya Mandailing lestari sepanjang masa dalam rangka ikut serta pembelaan negara dalam aspek sosial budaya, terutama bagi generasi penerus yang kelihatannya sudah mulai luntur ini pemahaman maupun aplikasi daripada nilai-nilai budaya, termasuk juga nilai-nilai kearifan lokal. Maka saya menyampaikan beberapa saran. Antara lain, pertama, meningkatkan peran dari para pengetua adat untuk menjaga, melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan, terutama bagi generasi penerus. Yang kedua adalah meningkatkan peran lembaga adat untuk mendorong agar budaya Mandailing dapat menjadi bagian pendidikan sebagai kurikulum lokal dalam proses pendidikan yang lebih intensif. Yang ketiga adalah membuat pedoman pelaksanaan adat istiadat Mandailing, terutama bagi masyarakat asal Mandailing yang di perantauan, supaya ada kesamaan dalam rangka pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di masa depan. Dan yang keempat adalah mendorong kepada semua pihak, termasuk juga pemerintah daerah, agar Gordang Sambilan mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai alat musik tradisional asal Mandailing. Demikianlah secara singkat apa yang dapat saya sampaikan tentang sekilas Mandailing di daerah Sumatera Utara. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.